Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Tante dan teman-teman semua. Maaf mengganggu waktu malamnya. Perkenalkan, aku Safia, tapi panggil aja Asya. Kami dari kelompok 2 SMK 3. Izin untuk mewawancarai Tante untuk penugasan kami. Eh, jadi seperti ini, Tante. Di tempat kerja itu ada yang namanya sistem manajemen K3. Kepanjangannya itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini itu semacam aturan dan cara kerja yang dibuat supaya orang-orang yang bekerja itu bisa tetap selamat, sehat, dan nggak celaka saat kerja. Tujuannya itu bukan cuma biar orang nggak sakit atau kecelakaan, tapi juga supaya tempat kerja ini aman, rapi, dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, manfaatnya apa buat pekerja? Pertama, dia itu bisa mencegah kecelakaan atau penyakit karena kerja. Misalnya, orang nggak jatuh dari tangga, atau nggak kena alat tajam, atau nggak sesak karena kerja di ruangan yang terlalu pengap. Kedua, orang jadi kerja lebih tenang dan nyaman karena tahu tempat kerjanya itu safety atau dia merasa aman. Yang ketiga, perusahaan atau sebuah usaha itu jadi lebih hemat. Soalnya kalau ada kecelakaan, biayanya bisa besar dan itu maksudnya itu besar buat berobat atau ganti alat tersebut yang rusak. Dan yang keempat, orang luar juga jadi lebih percaya sama usaha kita karena kelihatannya peduli sama keselamatan pekerjaan tersebut. Jadi kurang lebih sistem K3 ini kalau seperti cara kita di rumah itu misalkan kayak pasang kunci pintu biar aman, atau rapikan kabel biar nggak kesandung, atau jaga kebersihan biar nggak gampang sakit. Bedanya sistem K3 ini diterapkan di lingkungan kerja. Seperti itu, Tante. Oh iya, Tante, apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya udah diajak bergabung dengan kalian semua. Terima kasih Ya. kembali, Tante. Sehat-sehat ya, Tante. Amin. Oke, next aja mungkin Selain- pertanyaannya. Oh iya ya, aku boleh tanya-tanya kan ya? Hmm. Aku mau nanya untuk usaha risolnya ini udah dari berapa tahun? Apa sih namanya? Udah berjalan berapa tahun? Dari tahun 2018. Kalau untuk yang bantu produksi itu ada tetangga atau keluarga yang bantu? Alhamdulillah keluarga sendiri, yaitu melibatkan suami dan anak. Kira-kira ada berapa yang bantu-bantu? 2 orang. Untuk dapurnya ini khusus untuk produksi risol atau kadang-kadang emang dipakai untuk buat masak sehari-hari juga? Alhamdulillah kita ruang produksi sudah terpisah dengan dapur masak setiap hari. Ya, baik. Terima kasih Noel ya. Sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih terkait identifikasi penerapan SFK 3. Jadi pertanyaannya ini yang pertama nih ya Bu, apakah ada pelatihan atau informasi tentang keselamatan kerja?
Untuk pelatihan sampai sekarang ini untuk pelatihan ketiga itu eh, belum ada ya, karena untuk UMKM itu pelatihan itu mencakup sekitaran usaha kita seperti eh, pelatihan digital marketing, pelatihan kemasan, dan yang lainnya. Untuk keselamatan kerja, kita usahakan semaksimal mungkin kita terapkan sendiri ya untuk kebersihan, terus untuk keselamatan dari apa segi listrik atau apa itu kita eh, diinikan sendiri gitu, biar semuanya berjalan dengan lancar gitu, ditanggung sendiri. Oke. Adakah upaya nih, terkait pencegahan kecelakaan seperti kebakaran atau luka bakar yang kadang mungkin pernah terjadi? Alhamdulillah sampai saat ini untuk kecelakaan kerja itu tidak ada, mudah-mudahan tidak sampai terjadi karena kita selalu waspada ya dari mulai penggunaan gas LPG, terus dari masalah listrik gitu. Kita udah antisipasi gitu. Oke. Nah, kalau APD nih terkait di dapur, apakah tersedia APD yang sederhana, misalnya kayak celemek, sarung tangan, atau alat pelindung lainnya sih? Untuk celemek itu sudah pasti ya, namanya orang di dapur itu sudah tersedia celemek. Terus untuk lap tangan, wastafel itu sudah tersedia semua di situ. Karena prosedur dari Dinkes itu dapur terpisah itu harus ada seperti tempat sampah basah dan kering. Terus di wastafel itu harus sedia sabun cuci tangan. Terus seperti waslap itu memang harus ada di situ, harus tersedia. Oke, kalau terkait penanganan bahan-bahan panas atau minyak goreng itu seperti apa? Hmm, untuk minyak panas, Ya, maksudnya setelah penggunaan atau gimana? iya, setelah penggunaannya kan panas nih. Mhm. Mungkin disimpan atau dibuang kemana atau gimana? Untuk penyimpanan minyak setelah terpakai ya, minyak panas kita dinginkan dahulu di suatu wadah. Kalau misalnya itu minyak sudah tidak terpakai lagi, langsung kita tempatkan di suatu wadah tertentu nanti untuk kita kumpulkan karena untuk minyak jelantah itu sekarang sudah ada yang menampung gitu. Oke. Nah, kalau terkait alat-alat listrik atau tabung gas itu gimana cara penanganannya atau pemeliharaannya? Untuk tabung gas ya, kita selalu cek, secara berkala, seperti kompor di di belakang kompor itu kan ada apa namanya penyambungan gas. Itu biasanya yang sering terjadi, yang sering lengah ibu-ibu di dalam kompor itu di belakangnya itu penyambungannya biasanya kabel atau selang ya. Selang itu suka apa namanya ada yang bocor atau apa gitu. Itu selalu kita cek gitu. Dan untuk tabung gasnya itu terkadang suka kalau itu kan suka bocor, suka bunyi ces gitu kan. Nah, itu harus kita perhatikan benar-benar. Dan untuk misalnya kalau malam hari, kalau untuk apa namanya untuk menjaga keselamatan itu baiknya kita buka, kita lepas gitu dari selang itu Regulator. regulator biar aman. Jadi setelah produksi memang harus benar-benar dicek secara keseluruhan ya, Mas. Ya, kalau selesai produksi, semua alat-alat produksi harus kita bersihkan, ruangan produksi dan mencakup yang masalah listrik, gas dan yang lainnya itu memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Mama Yaya, aku izin buat bertanya ya. Ya.
Aku mau nanya nih, pernah nggak sih Mama Yaya terjadi kecelakaan waktu pada saat lagi produksi? Alhamdulillah, selama ini tidak pernah terjadi apa-apa ya, karena mungkin kitanya sudah hati-hati dari awal gitu, udah waspada gitu. Alhamdulillah aman-aman saja sampai sekarang. Oke, aku mau nanya lagi untuk kalau misalnya terjadi kecelakaan seperti luka bakar atau terpotong pisau gitu, kira-kira yang dilakukan apa Mama Yaya? Yang dilakukan kita segera ambil langkah apa namanya untuk siram air atau langsung lari kita cari apa nama ambil kotak obat gitu di situ P3K. Berarti di tempat produksi tersedia kotak P3K ya, Tante? Kalau untuk di ruang produksi nggak ada, cuman ada di dalam rumah di ruangan dekat ruang tamu itu ada kotak P3K. Nggak jauh Oh, dari oke. dapur sih. Ya. Kalau untuk tantangan terbesar dalam menjaga keselamatan kerja di dapur atau di tempat produksi, kira-kira ada tidak Mama Yaya? Apa ya tantangannya? Hmm, apanya? Kan kan ada rame orang gitu. Oh, kalau untuk tantangan ya, misalnya kalau kita lagi produksi itu tiba-tiba apa namanya ada telepon masuk atau apa gitu ya, atau ada tamu lah itu yang merupakan suatu penghambat pekerjaan sebetulnya gitu loh. Karena kan kita selama ini belum ada admin tersendiri gitu, jadi semua masih merangkap. Oke. Terakhir nih Mama Yaya, aku mau nanya, pernahkah ada inspeksi atau evaluasi terkait keselamatan? Hmm, waktu itu sih pernah ya masalah untuk cuma lupa ya di mananya. Waktu itu pernah ada praktek masalah peragaan untuk keselamatan tabung gas itu ya untuk tabung gas itu mencegah untuk kebakaran itu ada waktu itu pelatihan-pelatihan itu. Oke, terima kasih Mama Yaya. Ya, sama-sama. Oh, oke. Sebelumnya aku mau tanya, suara aku terdengar nggak ya? Kecil Suaranya sih, kecil. mungkin dua Kalau device, Uji. sekarang gimana? Masih kecil. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sekarang gimana? Ya, Oke, oke. oke, Tante, aku izin bertanya. Ya. Yang pertama, jadi selama Tante menjalankan usaha ini, kira-kira apa tantangan atau kesulitan dalam menjaga keamanan dan kebersihan dapur produksi? Untuk apa namanya tantangannya ya ketika kita produksi banyak itu kita cuma ada yang bantuin cuma ada 2 orang itu merupakan suatu tantangan juga sih sebetulnya. Berarti masalah ketenaga kerjaannya yang kurang itu ya itu sebetulnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan Tante nih dihadapkan sama pilihan, kira-kira Tante nih pengen gak sih ada bantuan atau perubahan apa gitu biar dapurnya makin aman tapi nggak ribet gitu atau nggak merepotkan itu? Hmm, aduh, maksudnya gimana? Enggak. Coba tolong diulang. Oke, jadi kalau misalkan ada pilihan, Tante nih pengen gak sih ada bantuan atau misalnya perubahan gitu biar eh,
dapur produksinya ini makin aman, tapi caranya itu nggak ribet gitu. Karena kan tadi Tante menyebutkan ada keterbatasan sumber daya manusia juga ya. Jadi kira-kira eh, kalau ada pilihan lain gitu, kira-kira Tante pengen gak sih ada bantuan eh, apa ya agar dapurnya ini makin aman gitu Tante? Oh, itu sih jelas ada ya. Kita kan terkait dengan omset juga. Kalau untuk kita merekrut tambah satu karyawan lagi misalnya ya, eh, dengan omset yang belum eh, terlalu tinggi, kita belum berani juga untuk menambah ketenaga kerjaan gitu. Selagi kita masih bisa kita handle, ya udah kita jalankan gitu. Oke, selanjutnya eh, selama menjalankan eh, produksi risol ini, apakah udah pernah ada petugas dari Dinkes atau ketenaga kerjaan yang datang buat ngecek gitu Tante? Kalau untuk dari Dinkes, memang kita sebelumnya itu UMKM kan harus ada eh, salah satu persyaratan untuk usaha, yaitu harus kita punya NIB ya, nilai untuk izin berusaha. Setelah itu kita harus ikut PKP gitu ya, ikut kegiatan itu. Terus kita juga sudah ada eh, difasilitasi oleh DKUM. Kalau untuk UMKM itu gratis, tidak berbayar, seperti pengurusan halal, PIRT, eh, dan yang lainnya. Untuk Jiara Snack ini, alhamdulillah, untuk kepengurusannya PIRT itu sudah ada, halal pun sudah ada, jadi sudah dicek langsung oleh Dinas Kota Depok, Dinas Kesehatan Kota Depok. Oke, mungkin aku mau tanya, Tante pernah nggak sih kepikiran untuk melakukan evaluasi atau pengecekan ulang soal keamanan dan kebersihan di dapur produksi? Iya. Kalau untuk itu ya sih ya, eh, setiap harinya sih kepingin memang harus harus bersih dapur ya, dapur produksi. Dari pertama kita produksi itu memang kalau untuk standar Dinkes itu ya memang harus dari dari awal kita produksi, masalah apa namanya, alat-alat produksi, terus setelah ini pengemasan itu memang harus semuanya harus harus bersih semua sebetulnya gitu. Oke, mungkin segitu aja Tante pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mama Yaya, aku mau nanya, Ya, di dapur ini ada ini nggak apar untuk yang kalau misalkan ada kejadian kebakaran itu ada di dapurnya udah ada persiapan apar atau belum? kalau untuk apar kita belum ada. Rencana sih kepingin ya nanti ada apar gitu di dapur. Oke. Closing dulu atau ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Ipeh mau nanya. Mungkin kalau dari aku cukup, tapi aku sebelumnya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Mama Yaya sudah memberikan kesempatannya untuk diskusi bersama kami. Juga kami tentunya berharap apa usaha Mama Yaya tetap berjalan dengan mulus, dengan baik tanpa adanya kendala. Semoga rezekinya berlimpah. Semoga tadi kan ada kendalanya karena kekurangan ketenaga kerjaan. Mungkin Semoga ada tambah rezeki supaya bisa menambah ketenaga kerjaan juga. Mungkin cukup sekian sih dari aku. Makasih semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Nagih. Kalau sehari itu biasanya produksi dapat berapa pieces Mama Yaya?
Sebetulnya produksinya bukan Risoles aja ya. Ziara Snack itu macam-macam kue sebetulnya, kue-kue basah. Jadi Oh, namanya Ziara. Namanya Ziara ya, Snack ya, oh, iya. Ziara Snack ya. Kalau untuk produksi kita tergantung sesuai pesanan sih ya. Tapi alhamdulillah setiap hari itu pesanan ada aja sih. Kalau untuk kan pasti ada ini ya pembuangan sampah ya. Untuk pembuangan sampah ini eh, ada panggilan truknya atau gimana Mama ya? Biasanya berapa minggu sekali? Untuk itu sih seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ini kalau paling banyak ngerjain berapa piece risol atau kue? Kalau untuk risoles, kalau kita buka PO itu sekitar ada 300 piece untuk risoles. 1.000 pernah nggak? 1.000 itu pernah mencapai di atas 1.000 itu pas bulan Ramadan biasanya itu. 1 hari 1.000. Mm-mm. Oke, oke. Oke, mungkin closing atau masih ada yang mau ditanyain? Atau ya ditanyain. Asal jangan ada yang minta risoles sekarang ya, belum ada. Oke, Cak, closing, Cak, mungkin, Cak. Oke, terima kasih buat Mama Yaya atas waktu dan diskusinya bersama. Semoga usaha risol, semoga Ziarah Snack ini bisa semakin maju dan terus berkembang. Semoga tetap selalu aman produksinya dan semoga dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. banyak ya. Terima kasih kembali Mama Yaya. Mama Yaya, sehat selalu Mama Terima kasih Yaya. loh ya. Sehat Terima kasih selalu. banyak Tante. Ada yang mau ditanyain nggak? Puji, Mungkin Safa. ini kali ya sesi dokumentasi nggak sih? Oh iya, dokumentasi, ya ampun. Boleh. Iya, boleh. Itu nggak kelihatan. Oke, Buat. sudah? Siap-siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, guys. Kasih Mama Minta Yaya. risol dong, minta Terima risol. kasih Mama Yaya. Sama-sama. Nanti risoles menyusul ya. Ini nggak usah nggak apa-apa Baik, Mama Yaya. baik. Ditunggu Mama Yaya. Jadi aja. Aja beli 1.000 risol. Bayar, Cak. Oke. Alhamdulillah risol. Oke, guys. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih Mama Terima Yaya. kasih juga. Pamit ya guys. Assalamualaikum.